Duhi mulai merasa ada kejanggalan di dalam rumahnya karena tiba-tiba ada yang memutar musik, lalu dia berjalan dan benar saja tiba-tiba ada orang di belakangnya lalu menyekap dia. Kemudian Duhi pingsan dan setelah dia sadar tiba-tiba dia menyadari kedua tangannya sudah digantung di atas balkon rumahnya. Kemudian Duhi berteriak ketakutan. Sementara itu, Won yang sebelumnya dikirim pesan darurat oleh Duhi langsung berlari dari sanggar di kediamannya dan memacu kendaraannya dengan sangat cepat. Dan akhirnya Won pun berhasil menyelamatkan Duhi dengan kekuatannya. Mereka tidak terjatuh ke bawah melainkan langsung ada di dekat tangga darurat. Namun Seok-hun yang sebelumnya dikirim pesan darurat juga oleh Duhi tiba-tiba datang dan dia terkejut melihat Duhi dan Won berpelukan di dekat tangga, tidak terjatuh. Dengan kejadian tersebut, Seok-hun merasa khawatir dengan keadaan Duhi. Dia pun menawarkan diri agar Duhi menikah dengannya. Namun dalam waktu yang bersamaan Won pun datang. Dan dia menawarkan sebaiknya Duhi menikah dengannya saja. Dan singkat cerita akhirnya Duhi menikah dengan Won. Setelah mereka menikah, misi pertama mereka adalah mencari dalang dari pembunuhan-pembunuhan tersebut. Dan orang pertama yang Duhi curigai adalah Noh Duk-gyong, anak dari Noh Suk-min atau cucu dari Nyonya Jo sendiri. Sementara Won dan Duhi sedang sibuk mencari siapa dalang dari pembunuhan, Seok-hun dia malah sibuk mencari informasi tentang Yayasan Sunwol yang dikelola oleh Won. Won dan Duhi mulai menyelidiki Duk-gyong. Mereka mengikuti kemana Duk-gyong pergi. Duhi dan Won pun mulai menyelidiki Duk-gyong. Mereka mengikuti kegiatan Duk-gyong dan kemana dia pergi. Namun sepertinya Duk-gyong pun menyadari kalau dia sedang diawasi dan mereka pun hampir ketahuan. Namun karena terdesak dan si kekuatan Won pun tidak bisa digunakan di situ, akhirnya dengan sigap Won mengambil langkah cepat menutupi badan si Duhi dengan cara dia merangkulnya dan seolah-olah dia mau mencium Duhi. Dan apakah mereka ketahuan? Nantikan di episode selanjutnya.